Di zaman ini, mental health menjadi topik yang dibicarakan di mana-mana. Media sosial penuh dengan kata burnout, overthinking, anxiety, dan depresi. Banyak orang merasa lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat. Kita hidup di dunia yang terus menuntut, membandingkan, dan menekan, seolah nilai diri kita ditentukan oleh pencapaian, validasi, dan pengakuan orang lain. Stoikisme memandang masalah ini dari sudut yang sangat berbeda. Para filsuf Stoik tidak menyangkal penderitaan mental. Mereka tidak berkata bahwa kesedihan atau kecemasan itu lemah. Sebaliknya, mereka memahami bahwa penderitaan adalah bagian alami dari hidup manusia. Namun yang membuat penderitaan semakin berat bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Dalam konteks mental health, Stoikisme mengajarkan bahwa banyak kecemasan lahir karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Opini orang lain, masa depan, kegagalan, bahkan emosi yang muncul secara spontan. Stoikisme membagi hidup ke dalam dua wilayah, yaitu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, keputusan, dan tindakan kita, itulah wilayah kendali. Sedangkan hasil, reaksi orang lain, keadaan masa lalu, dan kejadian tak terduga, itu semua berada di luar kendali. Banyak gangguan mental muncul ketika batas ini kabur. Overthinking misalnya, seringkali adalah upaya pikiran untuk menguasai masa depan. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, kegagalan yang belum terjadi, atau penolakan yang belum tentu datang. Stoikisme tidak menyuruh kita berhenti berpikir, tetapi mengajarkan untuk berpikir secara sadar dan terarah. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, maka melepaskannya bukanlah kekalahan, melainkan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Bagi Stoik, kesehatan mental bukan tentang selalu bahagia, tetapi tentang kestabilan batin, ketenangan yang tidak mudah runtuh hanya karena dunia tidak berjalan sesuai harapan. Stoikisme juga tidak memerintahkan kita untuk menekan emosi. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Stoik bukan berarti mati rasa. Justru, Stoik mengajarkan untuk mengenali emosi, memahaminya, lalu tidak membiarkannya mengendalikan keputusan hidup. Emosi datang dan pergi, tetapi karakter dan nilai harus tetap berdiri kokoh. Dalam isu depresi, Stoikisme memandang bahwa rasa hampa sering muncul ketika hidup hanya diarahkan pada hal-hal eksternal, pujian, kekayaan, status, dan pengakuan. Ketika semua itu hilang atau tidak tercapai, jiwa pun runtuh. Stoikisme mengajak kita kembali ke nilai internal, kebajikan, integritas, kejujuran, dan keberanian. Sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Namun penting untuk dipahami, Stoikisme bukan pengganti bantuan profesional. Jika seseorang mengalami gangguan mental berat, Stoikisme adalah pendamping filosofi, bukan solusi medis. Para Stoik sendiri menghargai akal sehat dan tindakan praktis. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Stoikisme juga mengajarkan amor fati, atau mencintai takdir. Bukan berarti menikmati penderitaan, tetapi menerima bahwa hidup tidak selalu adil dan nyaman. Dengan penerimaan ini, kita berhenti berperang dengan kenyataan. Banyak beban mental sebenarnya bukan berasal dari rasa pahit itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadap rasa pahit itu. Ketika kita menerima bahwa hidup memang mengandung ketidakpastian, kegagalan, dan kehilangan, kita berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan situasi ini?" Pertanyaan kedua itu adalah pintu menuju ketenangan.
Stoikisme mengajak kita untuk hidup hari ini sepenuh mungkin tanpa terus diseret masa lalu atau dihantui masa depan. Kesehatan mental, menurut Stoikisme, adalah kemampuan untuk tetap selaras dengan realitas, berdamai dengan keterbatasan diri, dan bertindak dengan kebajikan di tengah kekacauan dunia. Dan mungkin, di dunia yang terlalu bising ini, ketenangan bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia tumbuh perlahan di dalam diri, saat kita berhenti melawan hal-hal yang tak bisa kita ubah dan mulai bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika kita membahas mental health. Betapa seringnya manusia menyiksa dirinya sendiri melalui pikirannya. Bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena pikiran tidak pernah diberi batas. Stoikisme melihat pikiran seperti kuda liar. Jika dibiarkan, ia akan membawa kita ke jurang kecemasan, ketakutan, dan kelelahan batin. Namun jika diarahkan, ia bisa membawa kita pada ketenangan yang kokoh. Banyak orang hari ini merasa kelelahan tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka baik-baik saja, tetapi jiwa mereka terasa berat. Stoikisme menyebut kondisi ini sebagai akibat dari hidup yang tidak selaras dengan alam dan rasio. Kita hidup mengikuti arus keinginan, ekspektasi, dan tekanan eksternal, bukan berdasarkan nilai dan kebajikan. Ketika hidup kehilangan arah internal, pikiran mulai mencari pegangan di luar, dan disitulah kecemasan tumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari pikiran yang tertata. Pikiran yang tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap kejadian kecil. Pikiran yang mampu berkata, "Ini terjadi, dan aku tetap berdiri." Banyak gangguan mental diperparah bukan oleh rasa sakit pertama, tetapi oleh reaksi berantai yang kita ciptakan sendiri. Ketika seseorang mengalami kecemasan, seringkali ia bukan takut pada kenyataan, tetapi pada bayangan yang ia bangun di kepalanya. Masa depan yang belum datang sudah dipenuhi skenario buruk. Stoikisme mengajak kita kembali ke saat ini, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tempat satu-satunya di mana hidup benar-benar terjadi. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum tentu ada, tetapi saat ini selalu ada dan selalu cukup untuk dijalani. Dalam keheningan, Stoikisme melatih kita untuk mengamati pikiran tanpa harus mempercayainya. Tidak semua pikiran adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah kebiasaan lama, ketakutan yang diwariskan, atau luka yang belum sembuh. Dengan menyadari ini, kita berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran. Kita tidak lagi berkata, "Aku cemas," tetapi ada kecemasan yang muncul. Perubahan bahasa ini kecil, tetapi dampaknya besar bagi kesehatan mental. Stoicisme juga menekankan latihan mental harian, bukan afirmasi kosong, tetapi refleksi jujur. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini aku hidup sesuai nilai, atau hanya bereaksi terhadap dunia? Apakah aku menghabiskan energi untuk hal yang bisa kukendalikan, atau mengeluh tentang hal yang tidak bisa kuubah? Dalam banyak kasus depresi, seseorang merasa hidupnya tidak berarti. Stoicisme tidak menjawab pertanyaan makna dengan janji besar atau tujuan megah. Ia menjawabnya dengan tindakan sederhana yang dilakukan dengan kebajikan. Makna hidup tidak ditemukan, tetapi diciptakan melalui cara kita bersikap terhadap apapun yang terjadi. Stoicisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih tahan lama, ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ketika kita berhenti menggantungkan harga diri pada hasil, pujian, atau penerimaan orang lain, beban mental mulai berkurang. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan, tetapi untuk menjalani. Dalam dunia yang memuja produktivitas, banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat. Stoicisme memandang istirahat sebagai bagian dari kebijaksanaan. Tubuh dan pikiran bukan mesin. Kelelahan mental seringkali muncul karena kita memaksa diri melampaui batas, lalu menyalahkan diri sendiri ketika tidak sanggup. Stoicisme mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan penerimaan. Ketika kegagalan datang, pikiran modern sering berkata, "Aku tidak cukup baik." Stoicisme berkata, "Aku melakukan yang terbaik dengan apa yang kumiliki saat itu."
Perbedaan ini menentukan apakah kegagalan menjadi guru atau algojo. Stoicisme memisahkan nilai diri dari hasil. Kamu tetap bernilai, bahkan ketika gagal. Stoicisme juga mengajarkan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit, bukan dengan penyangkalan, tetapi dengan keteguhan. Banyak gangguan mental diperparah oleh keinginan untuk melarikan diri dari rasa sakit. Padahal apa yang dihadapi dengan sadar seringkali kehilangan kekuatannya untuk melukai. Dalam kesendirian, stoicisme menjadi teman yang jujur. Ia tidak menghibur dengan kebohongan, tetapi menguatkan dengan kebenaran. Hidup tidak selalu adil. Orang baik bisa menderita. Usaha tidak selalu berbuah. Namun di tengah semua itu, kita masih memiliki pilihan tentang bagaimana bersikap. Ketika seseorang belajar untuk menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, bukan kesalahan hidup, tekanan mental mulai berkurang. Kita berhenti bertanya mengapa hidup ini sulit, dan mulai belajar bagaimana hidup dengan bijaksana di tengah kesulitan. Stoicisme mengajarkan bahwa emosi tidak perlu dihilangkan, tetapi dipahami. Marah, sedih, takut, semuanya manusiawi. Yang berbahaya bukan emosi itu sendiri, melainkan ketika kita membiarkannya memimpin hidup. Ketika emosi duduk di kursi pengemudi, hidup menjadi kacau. Ketika rasio memimpin, emosi menjadi penumpang yang bisa diajak berdialog. Dalam keheningan batin, stoicisme mengajak kita berdamai dengan diri sendiri. Banyak luka mental berasal dari perang internal, keinginan menjadi orang lain, penyesalan atas masa lalu, atau ketakutan akan masa depan. Dengan menerima diri apa adanya, tanpa menyerah untuk bertumbuh, kita menciptakan ruang aman di dalam diri. Stoicisme mengingatkan bahwa hidup ini singkat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan. Ketika kita menyadari keterbatasan waktu, banyak hal yang dulu terasa penting menjadi tidak relevan. Kita berhenti menunda hidup, kita berhenti menunggu kondisi sempurna untuk merasa tenang. Dan mungkin, kesehatan mental menurut stoicisme bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi membangun jiwa yang cukup kuat untuk menghadapi masalah tanpa hancur. Jiwa yang tidak kebal terhadap rasa sakit, tetapi tidak menyerah padanya. Di dunia yang terus berubah, satu-satunya tempat stabil adalah karakter. Ketika kita membangun karakter yang kokoh, jujur, sederhana, berani dan bijaksana, kita menciptakan fondasi mental yang tidak mudah runtuh. Stoicisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, ia menjanjikan hidup yang jujur. Dan dalam kejujuran itulah, ketenangan perlahan tumbuh. Jika kamu mendengarkan ini saat pikiranmu terlena, ingatlah satu hal. Kamu tidak harus mengendalikan seluruh hidup hari ini. Cukup kendalikan satu pikiran, satu sikap, satu tindakan kecil. Dari sanalah ketenangan mulai. Dan ketika dunia terasa terlalu berat, kembalilah ke dalam. Di sana selalu ada ruang untuk bernafas, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Ada saat-saatnya ketika pikiran terasa seperti ruang sempit tanpa jendela. Kita duduk di sana sendirian, ditemani suara batin yang terus menuntut, menuduh, dan mengingatkan kegagalan. Stoicisme tidak berusaha membungkam suara itu secara paksa. Ia mengajak kita mendengarkannya dengan jarak. Tidak semua suara di kepala adalah perintah. Sebagian hanyalah gema dari ketakutan lama yang belum pernah kita hadapi dengan jujur. Dalam kehidupan modern, banyak orang hidup terlalu cepat untuk memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Emosi ditimbun, disembunyikan, lalu meledak dalam bentuk kecemasan atau kelelahan mental. Stoicisme mengajarkan perlambatan, bukan berhenti dari hidup, tetapi berhenti sejenak dari reaksi otomatis. Ketika kita berhenti bereaksi, kita mulai memilih. Pilihan adalah inti dari kebebasan batin. Dunia mungkin membatasi gerak kita, keadaan mungkin tidak adil, tetapi sikap selalu berada di tangan kita. Stoicisme memandang ini sebagai bentuk kebebasan tertinggi. Bahkan dalam kondisi paling sulit, manusia tetap memiliki satu hal yang tidak bisa dirampas, ialah cara ia merespons. Banyak orang merasa rapuh karena mereka mengira kekuatan berarti tidak merasakan apapun. Stoicisme justru melihat kekuatan sebagai kemampuan untuk tetap bertindak dengan bijak meski perasaan sedang kacau.
Menangis bukan kelemahan, takut bukan kegagalan. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan setelah emosi itu muncul. Dalam kesepian, pikiran sering membesarkan rasa tidak berharga. Stoicisme mengingatkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia dibutuhkan, dipuji, atau diingat orang lain. Nilai itu terletak pada karakter, pada bagaimana seseorang bersikap ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada tepuk tangan, ketika dunia diam. Stoicisme juga berbicara tentang kematian, bukan untuk membuat hidup suram, tetapi untuk membuatnya jujur. Kesadaran bahwa hidup ini terbatas memberi perspektif yang menenangkan. Banyak tekanan mental muncul karena kita memperlakukan masalah seolah-olah ia akan berlangsung selamanya. Padahal hampir semua hal bersifat sementara, termasuk rasa sakit. Ketika seseorang terjebak dalam penyesalan, pikirannya hidup di masa lalu. Stoicisme tidak menyuruh kita melupakan masa lalu, tetapi menempatkannya di tempat yang tepat, sebagai pelajaran, bukan penjara. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk tidak terus menghukumi diri sendiri atasnya. Stoicisme mengajarkan bahwa memaafkan diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan, bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi mengakui bahwa kita adalah manusia yang belajar melalui kegagalan. Beban mental seringkali muncul karena kita menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, sesuatu yang bahkan alam pun tidak memilikinya. Dalam kecemasan sosial, banyak orang takut dinilai. Stoicisme memandang opini orang lain sebagai sesuatu yang berada di luar kendali kita. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada penilaian orang lain, kita menyerahkan kendali hidup kepada sesuatu yang tidak stabil. Ketika kita menarik kembali kendali itu, perlahan pikiran menjadi lebih ringan. Stoicisme juga menekankan kesederhanaan. Hidup yang terlalu penuh seringkali membuat jiwa sesak. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak perbandingan, terlalu banyak suara. Dengan menyederhanakan hidup, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernafas. Kesehatan mental seringkali bukan tentang menambah sesuatu, tetapi mengurangi. Dalam penderitaan, stoicisme tidak berkata ini baik, tetapi berkata ini bisa digunakan. Setiap kesulitan membawa kesempatan untuk melatih kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Bukan karena penderitaan itu indah, tetapi karena kita bisa tumbuh melaluinya. Stoicisme mengajak kita untuk berhenti bertanya, apa yang pantas aku dapatkan? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan apa yang ada? Perubahan sudut pandang ini mengurangi rasa frustrasi dan meningkatkan rasa tanggung jawab yang sehat. Ketika hidup terasa tidak adil, stoicisme mengingatkan bahwa keadilan hidup bukan berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang diberi kesempatan untuk merespons dengan kebijakan. Ini bukan penghiburan palsu, tetapi landasan mental yang kokoh. Dalam kelelahan emosional, kita sering lupa bahwa tidak semua hari harus produktif. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah cukup. Stoicisme tidak menghakimi hari-hari seperti itu. Ia memahaminya sebagai bagian dari ritme alami hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian batin bukan hasil dari kontrol total, tetapi dari penerimaan yang cerdas. Kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan sisanya tanpa kepahitan. Di antara dua hal itu, jiwa menemukan keseimbangannya. Ketika pikiran kembali gelisah, stoicisme mengajak kita untuk kembali ke hal paling dasar, bernafas, hadir, dan bertindak dengan niat baik. Tidak perlu solusi besar, tidak perlu jawaban instan. Ketahanan mental dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Dan mungkin, di tengah dunia yang terus berubah, stoikisme menawarkan satu pegangan sederhana. Jadilah manusia yang baik, dengan pikiran yang jernih di dalam situasi apapun. Dari sanalah, perlahan tapi pasti, kesehatan mental menemukan jalannya sendiri. Ada momen ketika seseorang merasa dirinya tertinggal jauh dari orang lain. Melihat pencapaian orang lain seolah menjadi cermin yang menyakitkan. Stoikisme memandang perbandingan sebagai sumber penderitaan yang halus, tetapi terus-menerus menggerogoti kesehatan mental. Bukan karena kita kurang, tetapi karena kita mengukur diri dengan standar yang bukan milik kita. Hidup bukan perlombaan dengan garis akhir yang sama.
Setiap orang berjalan dengan beban, waktu, dan jalannya sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan, pikiran menjadi lebih tenang. Kita mulai melihat hidup sebagai proses, bukan pertunjukan. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya perbandingan yang masuk akal adalah antara diri kita hari ini dan diri kita kemarin. Bahkan itu pun dilakukan tanpa kebencian, tanpa penghukuman. Dalam kesendirian yang panjang, seseorang bisa mulai meragukan keberadaannya sendiri. Stoikisme mengajak kita untuk mengisi kesendirian bukan dengan distraksi, tetapi dengan kehadiran. Sendiri tidak selalu berarti sepi. Sepi muncul ketika kita terputus dari diri sendiri. Ketika kita kembali berdialog dengan pikiran secara jujur, kesendirian berubah menjadi ruang pemulihan. Stoikisme juga berbicara tentang ketahanan menghadapi ketidakpastian. Banyak gangguan mental dipicu oleh kebutuhan akan kepastian yang berlebihan. Kita ingin tahu hasil, jaminan, dan akhir cerita sebelum cerita itu dijalani. Stoikisme mengajarkan untuk melangkah tanpa jaminan, tetapi dengan niat yang lurus. Ketidakpastian bukan musuh, melainkan kondisi alami hidup. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiran sering bereaksi dengan kemarahan atau keputusasaan. Stoikisme mengingatkan bahwa rencana adalah milik kita, tetapi hasil adalah milik kehidupan. Kita bertanggung jawab atas usaha, bukan atas hasil akhir. Dengan pemahaman ini, beban mental berkurang secara signifikan. Stoikisme mengajarkan latihan membayangkan kehilangan, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih penerimaan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu bisa hilang kapan saja, kita berhenti menggenggam hidup dengan kecemasan. Kita mulai menghargai tanpa takut berlebihan. Ironisnya, penerimaan terhadap kehilangan justru membuat kita lebih tenang saat memiliki. Dalam banyak kasus, kemarahan adalah bentuk lain dari rasa takut. Takut kehilangan kendali, takut tidak dihargai, atau takut dianggap lemah. Stoikisme tidak memerangi kemarahan dengan penyangkalan, tetapi dengan pemahaman. Ketika kita memahami akar emosi, emosi kehilangan kekuatannya untuk menguasai. Stoikisme juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Banyak penderitaan mental muncul karena kita menjalani hidup yang tidak selaras dengan nilai kita. Kita mengatakan ya ketika hati ingin berkata tidak. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita yakini. Ketika hidup tidak otentik, pikiran memberontak dalam bentuk kegelisahan. Dengan kembali pada nilai, hidup menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi melakukan segalanya, tetapi hanya hal-hal yang penting. Kesehatan mental seringkali pulih ketika hidup berhenti dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Dalam kelelahan yang mendalam, Stoikisme mengajarkan belas kasih pada diri sendiri, bukan memanjakan, tetapi memahami batas. Ada saatnya mendorong diri, dan ada saatnya merawat diri. Kebijaksanaan adalah mengetahui kapan melakukan yang mana. Stoikisme memandang penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian karakter. Bukan ujian untuk membuktikan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Siapa aku ketika segala sesuatu tidak berjalan baik? Apakah aku tetap memegang nilai atau menyerah pada kepahitan? Dalam dunia yang terus menuntut kecepatan, Stoikisme mengajarkan kesabaran. Banyak gangguan mental muncul karena kita merasa tertinggal oleh waktu. Padahal, hidup bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia dijalani satu langkah pada satu waktu. Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Pikiran sering lelah karena membawa terlalu banyak beban sekaligus. Dengan memecah hidup menjadi hari-hari kecil, kita membuatnya lebih manusiawi. Ketika rasa tidak adil muncul, Stoikisme mengajak kita untuk tidak menambah penderitaan dengan kebencian. Kebencian adalah beban mental yang berat. Melepaskannya bukan berarti membenarkan ketidakadilan, tetapi membebaskan diri dari racun emosional. Stoikisme juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Banyak penderitaan mental muncul karena kita menjalani hidup yang tidak selaras dengan nilai kita. Kita mengatakan ya ketika hati ingin berkata tidak. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita yakini. Ketika hidup tidak otentik, pikiran memberontak dalam bentuk kegelisahan. Dengan kembali pada nilai, hidup menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi melakukan segalanya,
tetapi hanya hal-hal yang penting. Kesehatan mental seringkali pulih ketika hidup berhenti dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Dalam kelelahan yang mendalam, Stoikisme mengajarkan belas kasih pada diri sendiri. Bukan memanjakan, tetapi memahami batas. Ada saatnya mendorong diri, dan ada saatnya merawat diri. Kebijaksanaan adalah mengetahui kapan melakukan yang mana. Stoikisme memandang penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian karakter. Bukan ujian untuk membuktikan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Siapa aku ketika segala sesuatu tidak berjalan baik? Apakah aku tetap memegang nilai atau menyerah pada kepahitan? Dalam dunia yang terus menuntut kecepatan, Stoikisme mengajarkan kesabaran. Banyak gangguan mental muncul karena kita merasa tertinggal oleh waktu. Padahal, hidup bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia dijalani satu langkah pada satu waktu. Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Pikiran sering lelah karena membawa terlalu banyak beban sekaligus. Dengan memecah hidup menjadi hari-hari kecil, kita membuatnya lebih manusiawi. Ketika rasa tidak adil muncul, Stoikisme mengajak kita untuk tidak menambah penderitaan dengan kebencian. Kebencian adalah beban mental yang berat. Melepaskannya bukan berarti membenarkan ketidakadilan, tetapi membebaskan diri dari racun emosional. Stoikisme juga mengajarkan untuk berbicara pada diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Kata-kata internal membentuk suasana batin. Jika kita terus menghina diri sendiri, pikiran akan hidup dalam tekanan. Jika kita berbicara dengan jujur dan adil, pikiran menemukan tempat aman. Dalam keheningan malam, ketika pikiran kembali gelisah, Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak harus menyelesaikan seluruh hidup sekarang. Cukup hadir, cukup bernafas, cukup bertahan dengan bermartadat. Dan mungkin kesehatan mental menurut Stoikisme bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan rasa sakit itu sendiri. Tidak melawannya secara membabi buta, tidak menyerah padanya, tetapi berjalan bersamanya dengan kesadaran. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa kosong bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi karena terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri. Stoikisme memandang kekosongan ini bukan sebagai tanda rusak, melainkan sinyal. Jiwa memberitahu bahwa ia telah lelah hidup hanya untuk memenuhi tuntutan luar. Ketika sinyal ini diabaikan, mental perlahan terkikis. Stoikisme mengajak kita kembali bertanya, untuk siapa sebenarnya kita menjalani hidup ini? Jika jawabannya selalu orang lain, ekspektasi orang lain, atau standar yang tidak pernah kita pilih, maka wajar jika pikiran terasa terasing. Ketika hidup tidak kita miliki, jiwa akan memberontak dengan caranya sendiri. Banyak orang takut menghadapi pikirannya sendiri. Keheningan keasa mengancam karena di sanalah muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditunda. Stoikisme tidak menyarankan pelarian tanpa henti. Ia mengajarkan keberanian untuk duduk bersama diri sendiri, meski tidak nyaman. Dari keberanian itulah ketenangan yang sejati perlahan terbentuk. Dalam ketakutan akan masa depan, pikiran sering lupa bahwa manusia selalu hidup dalam ketidakpastian sejak awal. Tidak ada generasi yang benar-benar aman dari kehilangan, perubahan, atau kejagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa yang membuat kita bertahan bukan kepastian, melainkan kesiapan mental untuk menghadapi apapun yang datang. Ketika seseorang merasa gagal memenuhi harapan hidupnya sendiri, rasa malu sering muncul. Stoikisme melihat rasa malu yang berlebihan sebagai beban yang tidak perlu. Kita tidak lahir dengan peta hidup yang jelas. Kita belajar sambil berjalan. Kesalahan bukan bukti ketidakmampuan, tetapi bukti bahwa kita sedang hidup. Stoikisme juga mengingatkan bahwa tidak semua luka perlu dipamerkan, tetapi juga tidak semua luka harus disembunyikan. Ada kebijaksanaan dalam memilih kepada siapa kita membuka diri. Kesehatan mental bukan tentang menanggung segalanya sendirian, tetapi tentang mengetahui kapan harus kuat dan kapan harus meminta dukungan. Dalam relasi dengan orang lain, Stoikisme mengajarkan batas. Banyak gangguan mental muncul karena kita memberi terlalu banyak hingga kehilangan diri sendiri. Menjaga batas bukan egois, ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan batin. Ketika kita menerima bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, pikiran menjadi lebih ringan. Kita berhenti memikul beban yang bukan milik kita.
Kita tetap peduli, tetapi tidak mengorbankan ketenangan batin. Stoicisme memandang kehidupan sebagai latihan berkelanjutan. Tidak ada titik di mana kita benar-benar selesai belajar. Setiap hari membawa tantangan yang berbeda, dan setiap tantangan melatih bagian tertentu dari jiwa. Dengan sudut pandang ini, kegagalan tidak lagi terasa final, tetapi sementara. Dalam kelelahan mental yang panjang, seseorang sering kehilangan harapan. Stoicisme tidak menawarkan harapan kosong, ia menawarkan keteguhan. Harapan bisa goyah, tetapi keteguhan dibangun dari keputusan untuk tetap berdiri bahkan ketika perasaan tidak mendukung. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak harus mencintai semua yang terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membenci kenyataan. Kebencian terhadap realitas hanya menambah lapisan penderitaan. Penerimaan bukan menyerah, tetapi berhenti melawan apa yang sudah ada. Ketika hidup terasa monoton dan hampa, Stoicisme mengingatkan bahwa makna tidak selalu datang dari peristiwa besar. Ia sering tersembunyi dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Cara kita berbicara, bekerja, mendengar dan bersikap, itulah tempat makna tumbuh diam-diam. Stoicisme juga menekankan pentingnya niat. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi dengan kondisi mental yang sangat berbeda. Niat yang selaras dengan nilai membuat jiwa lebih tenang, bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Dalam kecemasan yang berulang, Stoicisme mengajarkan kesabaran terhadap proses batin. Pikiran tidak berubah dalam semalam. Ketenangan adalah hasil dari latihan yang konsisten, bukan pencerahan sesaat. Dengan memahami ini, kita berhenti menuntut kesembuhan instan dari diri sendiri. Ketika seseorang merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri, Stoicisme mengajak untuk kembali ke hal paling sederhana. Apa yang benar menurut nurani dan apa yang bisa dilakukan hari ini. Tidak perlu jawaban besar, tidak perlu perubahan drastis. Satu tindakan kecil yang jujur sudah cukup untuk memulai. Stoicisme mengingatkan bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kenyamanan, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bertindak dengan bermartabat. Bahkan di tengah kekacauan batin, kita masih bisa memilih untuk tidak menjadi pahit, tidak menjadi kejam, dan tidak kehilangan kemanusiaan. Dalam keheningan, ketika dunia seolah menjauh, Stoicisme berbisik bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap manusia yang pernah hidup bergulat dengan ketakutan, kehilangan, dan keraguan. Kita bukan pengecualian, kita bagian dari pengalaman manusia yang luas. Dan mungkin hal ini saja sudah cukup meringankan beban mental. Bahwa apa yang kita rasakan bukan kegagalan pribadi, melainkan bagian dari hidup yang sedang dijalani. Ada saatnya seseorang merasa lelah bukan karena apa yang terjadi hari ini, tetapi karena akumulasi dari semua hal yang tidak pernah benar-benar selesai di dalam pikirannya. Luka kecil yang diabaikan, kekecewaan yang ditahan, harapan yang tidak pernah diucapkan. Stoicisme melihat beban ini sebagai sesuatu yang bisa dilonggarkan, bukan dengan melupakannya, tetapi dengan memahaminya satu persatu. Banyak orang hidup dengan ketegangan batin yang konstan karena mereka merasa harus selalu siap, selalu kuat, selalu benar. Stoicisme tidak menuntut kesempurnaan seperti itu. Ia justru mengingatkan bahwa hidup adalah rangkaian ketidaksempurnaan yang dijalani dengan niat baik. Ketika kita berhenti menuntut diri untuk selalu kuat, kita memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas. Dalam tekanan mental yang panjang, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk merasakan hal-hal sederhana. Makan terasa hambar, tidur tidak menyegarkan, hari-hari berlalu tanpa makna. Stoicisme memandang kondisi ini sebagai tanda bahwa pikiran terlalu lama hidup di luar dirinya sendiri. Terlalu banyak berada di masa depan atau masa lalu. Terlalu sedikit hadir di saat ini. Kehadiran menurut Stoicisme bukan teknik rumit. Ia adalah keputusan untuk sepenuhnya berada di apa yang sedang dilakukan tanpa melarikan diri ke kekhawatiran yang belum tentu terjadi.
Ketika pikiran kembali ke tubuh, ke nafas, ke gerakan sederhana, sistem batin perlahan menenangkan diri. Stoikisme juga mengajarkan bahwa tidak semua penderitaan perlu diberi makna besar. Kadang rasa sakit hanyalah rasa sakit. Memberinya terlalu banyak cerita justru memperpanjang penderitaan. Dengan membiarkan pengalaman menjadi apa adanya, tanpa narasi berlebihan, kita mengurangi beban mental yang tidak perlu. Dalam kehidupan sosial, banyak orang merasa tertekan untuk selalu tampil baik-baik saja. Stoikisme tidak memuja citra, ia memuja kejujuran batin. Menjadi manusia berarti memiliki hari-hari yang berat. Mengakui itu bukan kelemahan, tetapi keberanian. Ketika seseorang mengalami kegelisahan yang berulang, seringkali itu bukan karena masalah baru, tetapi karena masalah lama yang belum diterima. Stoikisme mengajarkan penerimaan sebagai bentuk kedewasaan mental. Menerima bukan berarti menyukai, tetapi berhenti melawan kenyataan yang sudah terjadi. Dalam pikiran yang terus menuntut jawaban, Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekarang. Beberapa hal hanya bisa dipahami setelah dijalani. Kesabaran terhadap ketidaktahuan adalah bagian penting dari kesehatan mental. Stoikisme juga menekankan pentingnya tindakan kecil yang konsisten. Pikiran sering merasa lebih ringan ketika tubuh bergerak, ketika ada sesuatu yang dilakukan dengan niat baik. Tidak harus besar, tidak harus sempurna. Yang penting adalah gerak maju, sekecil apapun. Dalam rasa tidak berguna, Stoikisme mengajak kita melihat kembali kontribusi sederhana yang sering diremehkan. Mendengarkan dengan tulus, bersikap adil, tidak menyakiti, semua itu adalah bentuk kebajikan yang bernilai, meski tidak terlihat spektakuler. Ketika dunia terasa tidak bersahabat, Stoikisme mengajarkan untuk tidak menambah permusuhan di dalam diri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan kerasnya dunia, tetapi kita bisa mencegah dunia menjadi keras di dalam hati kita. Dalam rasa takut akan kegagalan, Stoikisme mengingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari latihan hidup. Tidak ada karakter kuat yang lahir tanpa jatuh. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah jatuh, tetapi siapa yang bangkit tanpa kehilangan integritas. Stoikisme memandang pikiran seperti taman. Apa yang terus kita tanam akan tumbuh. Jika setiap hari kita menanam kekhawatiran, penyesalan, dan kemarahan, maka itulah yang memenuhi batin. Jika kita mulai menanam kesadaran, penerimaan, dan kebijaksanaan, perlahan lanskap batin berubah. Dalam kelelahan emosional, Stoikisme tidak menyuruh kita untuk memaksa diri berpikir positif. Ia menyarankan kejujuran, mengakui bahwa hari ini berat, lalu tetap bersikap baik sebisanya. Kejujuran seperti ini seringkali lebih menyembuhkan daripada optimisme palsu. Ketika seseorang merasa kehilangan arah, Stoikisme mengajak kita untuk kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apa tindakan paling bijak yang bisa kulakukan sekarang? Bukan besok, bukan bulan depan, sekarang. Pertanyaan ini membumi dan menenangkan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu terasa berarti untuk tetap layak dijalani. Ada hari-hari hampa dan itu normal. Tidak semua musim berbuah. Beberapa musim hanya mempersiapkan tanah. Dalam kecemasan akan penilaian orang lain, Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak hidup di dalam pikiran orang lain. Kita hidup di dalam pikiran kita sendiri. Menyerahkan ketenangan pada opini eksternal adalah menyerahkan kendali hidup. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit sering tak terhindarkan. Penderitaan muncul ketika kita menolak rasa sakit itu, menambahkannya dengan cerita, penyesalan, dan ketakutan. Ketika pikiran kembali gelisah di malam hari, Stoikisme mengajak kita untuk mengingat bahwa hari ini sudah dijalani sejauh kemampuan kita. Tidak sempurna, mungkin berantakan, tetapi cukup. Kita tidak perlu mengulangi itu terus-menerus di kepala. Dalam keheningan sebelum tidur, Stoikisme mengajarkan refleksi lembut, bukan interogasi. Apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kupelajari? Lalu lepaskan. Hari ini selesai. Stoikisme juga menanamkan keberanian untuk hidup sederhana di dunia yang gemar berlebihan. Kesederhanaan bukan kemiskinan, tetapi kebebasan dari keinginan yang tidak perlu. Dengan lebih sedikit tuntutan,
pikiran menemukan lebih banyak ruang. Dalam kehilangan, stoikisme mengajarkan rasa syukur tanpa kepemilikan. Kita bersyukur atas apa yang pernah ada, tanpa mengutuk kenyataan bahwa ia tidak abadi. Semua yang datang memang ditakdirkan untuk pergi. Ketika seseorang merasa rapuh, stoikisme tidak menyuruhnya menjadi kuat secara instan. Ia mengajarkan ketahanan yang tenang. Satu napas, satu sikap, satu hari pada satu waktu. Dan mungkin kesehatan mental menurut stoikisme bukan tentang mencapai kondisi pikiran yang selalu damai, tetapi tentang kemampuan untuk kembali ke keseimbangan setiap kali kita tergoncang. Ada masa ketika seseorang tidak lagi tahu apa yang ia rasakan. Bukan sedih, bukan marah, bukan takut. Hanya mati rasa. Stoikisme tidak menganggap mati rasa sebagai tujuan, tetapi sebagai tanda bahwa jiwa terlalu lama berada dalam tekanan. Ketika emosi terus ditekan, ia tidak hilang. Ia hanya bersembunyi. Dan yang tersembunyi, suatu hari akan mencari jalan keluar. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk kembali merasakan, meski itu berarti merasakan ketidaknyamanan. Rasa sakit yang diakui lebih ringan daripada rasa sakit yang disangkal. Dengan mengizinkan emosi hadir tanpa menghakimi, kita perlahan membangun kembali hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Dalam kehidupan yang penuh tuntutan, banyak orang hidup dalam mode bertahan terlalu lama. Setiap hari hanya tentang melewati hari berikutnya. Stoikisme memahami fase ini. Tidak semua periode hidup adalah tentang berkembang. Ada masa di mana bertahan saja sudah merupakan kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup terlalu lama dalam mode bertahan, ia mulai lupa bagaimana rasanya hidup dengan penuh kesadaran. Stoikisme mengajak kita kembali pada hal-hal kecil yang nyata. Suara langkah, udara yang masih ke paru-paru, cahaya yang jatuh di pagi hari. Hal-hal sederhana ini menambatkan pikiran ke realitas dan menjauhkannya dari kecemasan abstrak. Stoikisme juga mengajarkan bahwa pikiran sering membesar-besarkan penderitaan dengan kata selalu dan tidak pernah. Selalu gagal, tidak cukup. Bahasa seperti ini menutup kemungkinan. Dengan mengganti bahasa internal menjadi lebih akurat dan jujur, tekanan mental mulai berkurang. Dalam rasa bersalah yang terus berulang, stoikisme mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan yang berkepanjangan. Penyesalan hanya berguna jika mendorong perbaikan sikap hari ini. Jika tidak, ia hanya menjadi beban tambahan. Stoikisme memandang kehidupan bukan sebagai rangkaian pencapaian, tetapi sebagai latihan karakter. Setiap hari melatih kesabaran, kejujuran, keberanian, dan pengendalian diri. Dengan sudut pandang ini, hari yang tampak biasa pun memiliki nilai. Dalam kelelahan mental, seseorang sering kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kepercayaan diri tidak datang dari hasil besar, tetapi dari konsistensi kecil. Menepati janji pada diri sendiri, sekecil apapun, membangun kembali rasa mampu. Ketika seseorang merasa tidak dicintai, stoikisme tidak menjanjikan bahwa dunia akan berubah menjadi lebih ramah. Ia mengajarkan untuk tidak menarik nilai diri dari perlakuan orang lain. Kita tetap bisa bersikap baik, bahkan ketika tidak dibalas. Bukan karena naif, tetapi karena kebaikan adalah pilihan karakter. Stoikisme juga mengingatkan bahwa emosi negatif sering kali muncul ketika kita menuntut hidup berjalan sesuai kehendak kita. Ketika tuntutan ini dilepaskan, kita tidak menjadi pasrah, tetapi lebih fleksibel. Fleksibilitas mental adalah salah satu bentuk ketahanan paling kuat. Dalam kecemasan yang datang tanpa sebab jelas, stoikisme mengajak kita untuk kembali ke tubuh. Pikiran sering berlari lebih cepat daripada realitas. Dengan memperhatikan tubuh, kita memberi sinyal aman pada sistem batin. Tidak semua kecemasan membutuhkan jawaban, sebagian hanya membutuhkan kehadiran. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hari harus dimenangkan. Ada hari-hari yang cukup dijalani tanpa membuat segalanya lebih buruk. Dengan menurunkan standar secara bijak, kita mengurangi tekanan yang tidak perlu. Dalam rasa iri, stoikisme melihat penderitaan yang lahir dari ilusi. Kita iri pada potongan kecil hidup orang lain,
tanpa mengetahui keseluruhan ceritanya. Dengan menyadari ini, pikiran menjadi lebih adil pada diri sendiri. Stoikisme juga menekankan pentingnya waktu. Banyak luka mental tidak sembuh karena kita terburu-buru ingin pulih, padahal jiwa memiliki ritmenya sendiri. Kesabaran terhadap proses adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ketika seseorang merasa hidupnya tidak kemana-mana, stoikisme mengingatkan bahwa arah hidup seringkali baru terlihat ketika kita melihat ke belakang. Saat ini mungkin terasa stagnan, tetapi tetap menjadi bagian dari perjalanan. Dalam kecemasan akan kesepian, stoikisme mengajarkan untuk berdamai dengan keheningan. Dunia modern mengajarkan bahwa kesibukan adalah solusi untuk segalanya. Padahal seringkali kesibukan hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Keheningan, meski tidak nyaman, adalah ruang di mana jiwa bisa bernapas. Stoikisme memandang bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dijalani dengan kebijakan. Dengan bersikap adil, sabar, dan jujur, kita menciptakan stabilitas batin yang tidak mudah runtuh meski keadaan berubah. Dalam kecemasan yang sulit dijelaskan, stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua rasa harus dipahami secara intelektual. Sebagian hanya perlu dirasakan, dilewati, dan dibiarkan berlalu. Tidak semua awan perlu dianalisis untuk akhirnya pergi. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas masa lalu yang sudah terjadi, tetapi bertanggung jawab atas sikap kita terhadap masa lalu itu. Kita bisa memilih untuk belajar, bukan terus menyiksa diri. Dalam kesepian, stoikisme mengajak kita berdamai dengan keheningan. Dunia modern mengajarkan bahwa kesibukan adalah solusi untuk segalanya. Padahal seringkali kesibukan hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Keheningan meski tidak nyaman adalah ruang di mana jiwa bisa bernapas. Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua orang akan berjalan bersama kita selamanya. Beberapa orang hanya hadir untuk satu musim. Melepaskan tanpa kebencian adalah salah satu latihan mental paling sulit, tetapi juga paling membebaskan. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, stoikisme menawarkan satu pegangan yang konsisten. Lakukan yang benar hari ini. Tidak perlu menjamin masa depan. Tidak perlu memahami seluruh hidup. Cukup bertindak dengan integritas sekarang. Ketika seseorang merasa dirinya terlalu lemah untuk menghadapi hidup, stoikisme mengingatkan bahwa kelemahan bukan identitas, melainkan kondisi sementara. Apa yang terasa berat hari ini belum tentu akan terasa sama besok. Stoikisme juga menekankan bahwa kita tidak harus menunggu sembuh untuk hidup. Hidup berjalan bersamaan dengan proses penyembuhan. Kita boleh tetap melangkah meski belum sepenuhnya baik-baik saja. Dalam rasa takut akan kegagalan lagi, stoikisme mengajak kita melihat kegagalan sebagai bagian dari kontrak hidup. Tidak ada jalan hidup yang steril dari kesalahan. Yang penting adalah tidak kehilangan karakter di tengah kegagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin bukan hadiah dari dunia, tetapi hasil dari hubungan yang sehat dengan pikiran sendiri. Ketika pikiran tidak lagi menjadi musuh, hidup terasa lebih ringan. Dan pada akhirnya, stoikisme tidak menjanjikan hidup yang selalu tenang, tetapi jiwa yang mampu kembali tenang setelah terguncang. Bukan kebal terhadap rasa sakit, tetapi tidak hancur olehnya. Jika kamu sampai di titik ini, mungkin pikiranmu sedang lelah. Mungkin hidup terasa terlalu berat untuk dijelaskan dengan kata-kata. Stoikisme tidak datang untuk menghapus semua beban itu. Ia datang untuk menemanimu memikulnya dengan lebih bijaksana. Ingatlah, kamu tidak perlu mengendalikan seluruh hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu mengendalikan satu hal, yaitu sikapmu terhadap apa yang sedang terjadi. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh. Hidup akan tetap membawa ketidakpastian, kehilangan, dan kegagalan. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi kamu selalu memiliki pilihan untuk tetap menjadi manusia yang jujur, berani, dan bermartabat di tengah semua itu. Jika hari ini terasa berat, itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang hidup. Dan selama kamu masih mau bernafas, masih mau mencoba, masih mau bertahan satu hari lagi, maka kamu belum kalah. Biarkan dunia berjalan dengan segala kekacauannya. Kamu tidak harus ikut kacau bersamanya. Di dalam dirimu selalu ada ruang untuk diam, menerima, dan melanjutkan hidup dengan langkah yang lebih tenang. Dan mungkin itulah inti kesehatan mental menurut stoikisme. Bukan hidup tanpa luka, tetapi jiwa yang tidak berhenti pulang ke dirinya sendiri.